Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat pagi-pagi ini. Dan mudah-mudahan semuanya sudah sarapan ya dan sudah bangun tentunya karena kita masuk di les pertama. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita ada bahas pengaruh terhadap kesetimbangan, terhadap pergeseran kesetimbangan ada dua ya. Yang minggu lalu yang kita bahas yaitu konsentrasi, pengaruh konsentrasi. Kemudian kemarin kita bahas pengaruh volume tekanan dan juga suhu. Nah, hari ini ada satu lagi ya, yaitu pengaruh katalisator. Ya. Apa itu katalisator? Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana pengaruh katalisator, ya kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan katalisator itu apa kan gitu. Nah, di sini tertulis bahwa fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Ya. Jadi katalisator itu adalah zatnya. Ya, misalnya A ditambah B menghasilkan C kan gitu. Ada X di situ. Ada zat X yang ditambahkan di reaksi itu agar reaksinya menjadi setimbang. Ya. Prosesnya namanya katalisis. Zatnya katalisator. Kan begitu. Nah, nama prosesnya itu namanya itu adalah katalis. Nah, jadi sebenarnya intinya ya satu, untuk mempercepat terjadinya reaksi, ya, reaksi kesetimbangan. Tapi dia tidak merubah letak kesetimbangan, ya, di mana harga tetapan kesetimbangannya tetap. Jadi harga tetapan kesetimbangan atau KC itu tidak berubah. Jadi intinya katalisator itu mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Jadi istilahnya untuk mempercepat proses kesetimbangan saja. Jadi katalisator itu tujuannya tidak dia bergeser ke kanan, tidak dia bergeser ke kiri. Kalau misalnya terlalu besar ke kanan, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau misalnya reaksi itu terlalu besar kesetimbangan ke kiri, maka dia bergeser ke kanan. Jadi intinya dia untuk mempercepat proses kesetimbangan. Ya, ditambahkan zat X itu, maka akan cepatlah hasil akhirnya. Ya. Nah, jadi ada kesimpulannya adalah ada 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, baik mau dia ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ada 4 ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi proses daripada kesetimbangan itu sendiri. Oke, baik. Kalau sudah paham, kira-kira paham ya untuk pengaruh katalisator di sini. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Nah, tadi sudah disinggung ya. Sini. Simbol tetapan kesetimbangan itu KC. Jadi tadi sebelumnya sudah kita singgung dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Menurut Cato, Goldberg, dan Wedge, pada suhu tetap, harga tetapan kesetimbangannya akan tetap. Maksudnya suhunya tidak berubah ya. Suhu tetap itu maksudnya suhu tidak berubah. Kalau misalnya suhunya tinggi ya tinggi terus. Kalau suhunya rendah ya rendah terus. Ya. Nah, bunyi hukum Cato, Goldberg dan Wick berbunyi, dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi bereaksi yang sisa, di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Jadi dia hasil kali konsentrasi.
ya, hasil kali konsep. Kita masuk ke contoh saja langsung. Nah, ini dia. Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Perhatikan. Jadi pernyataan sebelumnya tadi, ya, saya ulangi lagi bunyi hukum Kato dan Weck. Dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi, ya, zat-zat hasil reaksi itu berarti dia yang di sebelah kanan anak panah, dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi, berarti yang di sebelah kiri, yang dikalikan konsentrasinya, ya, yang sisa di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jadi koefisiennya, misalnya ingat ya, koefisien itu tadi dia di sebelah depan senyawanya. Apakah dia 2, 2, 3, 1, dan itu dipangkatkan jadinya. Nah, maka hasilnya akan tetap. Oke, baik. Sekarang masuk kita langsung ke pembahasannya biar lebih paham. Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, pernyataan tersebut juga dikenal dengan hukum kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan itu sama dengan hukum kesetimbangan. Ya. Untuk reaksi kesetimbangan, misalnya ya, A kecil ini adalah koefisiennya. A besar ini adalah senyawanya. Mau di H2O, H2, N2 dan lain-lain sebagainya. Ditambah B kecil ini juga koefisien. Kita ibaratkan ada koefisiennya kan begitu. Kemudian ada B besar. B besar di sini yang senyawanya. Ini tanda kesetimbangan. Menghasilkan C kecil koefisien. C besar senyawa. Ditambah D kecil koefisien. D besar senyawanya. Nah, maka hukum kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangannya seperti ini. Jadi Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk tadi kan, hukum sebelumnya. Jadi konsentrasi C dengan konsentrasi D dikalikan. Konsentrasi C dengan, ingat ya, tanda kurung siku ini artinya konsentrasi. Ya, ini. Nah, ini artinya konsentrasi. Jadi bacanya konsentrasi gitu. Dipangkatkan dengan C kecil. C kecil itu koefisiennya nih. Nah, D kecil koefisiennya nih. Ya. Nah, per hasil kali konsentrasi yang reaktan. Reaktan itu pereaksi yang sebelah kiri. Ini senyawanya dalam kurung konsentrasi. Ini juga B besar dalam kurung konsentrasi. Kemudian dipangkatkan dengan A dan juga B. A dan juga B. Jelas ya? Sampai di sini ya dulu. Jadi makanya tadi dikatakan hasil kali konsentrasi. Hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, tapi masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jelas ya? Nah, terceret pula. Nah, jadi Kc itu adalah konstanta atau tetapan kesetimbangan konsentrasi. Ya, Kc itulah tetapan kesetimbangan konsentrasi yang harganya tetap selama suhu tetap. Jadi harganya ya hasil dari perkalian ini, ya, hasil dari pembagian ini. Konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, dan konsentrasi D itu merupakan adalah konsentrasi zat-zat dari A, B, C, dan M. Satuan konsentrasi itu adalah molaritas. Makanya sebelumnya kita harus mempelajari dulu bagaimana rumus untuk mencari molaritas. Maka nanti masuk kemari ada hubungannya. Jadi jangan ada yang tidak ingat atau lupa atau tidak paham pada saat kita belajar tentang konsentrasi kemarin. Sebelum mid kan ada itu ya, konsentrasi. Apa rumusnya? Masih diingat nggak? Rumus konsentrasi molaritas. M sama dengan massa simbolkan G per mR dikali 1000 per volume. Satuannya volume adalah mililiter. Atau bisa juga M N per V.
tapi V di sini satuannya liter. Jadi N-nya adalah mol, gram per mR juga, ini juga dia kan dibagi volumenya dan satuan liter. Kalau ini satuan mililiter, dia di atasnya harus dibagi dengan 1000 dulu. Nah, ingat ya, ini ingat nih, jangan pula lupa nanti nggak tahu bagaimana cara mencari konsentrasi, nggak bisa kita menghitung tetapan kesetimbangannya, karena tetapan kesetimbangannya itu adalah hasil dari konsentrasi. Nah, ini penting nih catatan. Zat-zat yang terdapat dalam kesetimbangan berbentuk padat, larutan, aquos, gas, dan juga cair atau L, ya, liquid, solid, aquos, gas, liquid. Itu dalam proses kesetimbangan. Makanya ada kemarin kita bahas kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Ya, tapi, nah coba catatan ini. Tapi yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, ini ingat. Tetapan kesetimbangan konsentrasi hanya zat-zat yang berbentuk gas dan aquos saja, G dan AQ saja. S dan L-nya tidak. Ya, hal ini disebabkan konsentrasi zat padat adalah tetap dan nilainya telah terhitung dalam harga Kc, tidak berubah. Ya, yang padat. Yang cair juga, karena cair itu kan murni. Ya, cair itu liquid, itu cairan yang murni. Misalnya air murni sudah memiliki harga tetapan kesetimbangannya tersendiri. Kalau aquos itu larutan, campuran. Misalnya NaOH tapi yang sudah dilarutkan dalam air, sudah ada NaO airnya gitulah. Itu perbedaan antara aquos dengan juga cair. Ini sudah ada pelarutnya. Kalau ini cair, ini murni, cair murni, padat solid juga padat murni. Ya, kalau gas sudah pasti murni lah. Jadi ingat, dalam Kc yang digunakan itu adalah gas dan juga AQ. Alasannya kenapa? Karena zat padat itu nilainya sudah tetap. Nilai konsentrasinya sudah tetap, sudah terhitung. Ya, jelas ya. Jadi ingat G dan AQ yang digunakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, kita bahas satu persatu contoh soalnya. Soal yang pertama. C, karbon apanya, apa ini? Bentuknya padatan. Ya. Bentuknya padatan solid. Ditambah karbon dioksida. Bentuknya gas. Dalam keadaan kesetimbangan menghasilkan 2 CO, karbon monoksida, dalam satuan gas. Nah, bagaimana rumus tetapan kesetimbangannya? Kan gitu. Tentukan harga tetapan rumus ketetapan kesetimbangannya. Maka Kc sama dengan kanan bagi kiri, gitu aja. Tapi dipangkatkan dengan koefisiennya. Konsentrasi kanan dibagi dengan konsentrasi kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sebelah kanan ada CO. Maka ditulislah di atas konsentrasi CO. Kenapa ada angka 2 dipangkatkan? Karena koefisien CO itu 2. Nah, ayo ya. Nah, kemudian per, katanya. Per CO2. CO2 yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kok nggak ada pangkatnya? Iya, karena CO2 tidak ada koefisiennya di sini. Koefisiennya sama dengan 1. Kan gitu. Maka dia dipangkatkan dengan 1, nggak perlu ditulis juga. Nah, berarti untuk soal ini C ditambah CO2 menghasilkan CO. Rumus tetapan kesetimbangannya adalah ini. Kc sama dengan konsentrasi CO dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi CO2. Kemana C-nya? Kenapa nggak ikut? Nah, ini kan tandanya S. Tidak ikut. Yang ikut itu yang bertanda G dan juga AQ. Ya, oke, jangan salah. Oke, baik. Sekarang kita masuk, coba yang kedua.
reaksinya Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Ya, Zn bereaksi dengan Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif dan juga Cu. Perhatikan yang di dalam kurungnya. ZnS solid, Cu2 positif aqueous larutan, Zn2 positif di sini aqueous larutan, Cu di sini adalah S solid. Berarti ya udah kita coret saja yang solidnya karena nggak akan ikut. Coret. Berarti ya nanti yang masuk ke dalam rumus kesetimbangannya adalah yang aqueous saja. Nah, kanan pergi kiri. Tulislah Kc sama dengan konsentrasi. Ingat ya, tanda kurung siku itu sama dengan konsentrasi. Zn2 positif per konsentrasi Cu2 positif. Kenapa nggak ada dipangkatkannya ya? Karena memang nggak ada koefisiennya di situ. Hanya satu ya, satu di sini, satu di sini. Nah, jadi tetapan kesetimbangan Kc-nya itu ya seperti ini. Zn2 positif per Cu2 positif. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 3. CH3COO negatif. Keadaannya atau bentuknya aqueous, larutan. Ditambah H2O liquid, cair nih. Menghasilkan CH3COOH aqueous ditambah OH negatif, aqueous juga. Berarti diantara ini yang nggak ikut siapa? Itu coret. Ini liquid, coret aja langsung. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan hasil konsentrasinya yang kanan bagi yang kiri. Yang kanan aqueous ada 2, CH3COOH dan juga OH negatif. Berarti ya dua-dualah kita masukkan. Nah, konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH negatif dibagi sebelah kiri CH3COO negatif. Nah, di bawahlah konsentrasi CH3COO negatif. Berarti untuk tetapan kesetimbangan nomor 3-nya ini yaitu Kc sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali dengan konsentrasi OH negatif dibagi dengan konsentrasi CH3COO negatif. Oke, jelas ya. Nah, yang terakhir 2Hi bentuknya gas menghasilkan H2 bentuknya gas dan I2 bentuknya gas. Ada yang mau dicoret di sini? Ya ada, karena semuanya berbentuk gas. Ya kan? Bakalan terpakai. Nah, sekarang kita buatlah rumus konsentrasi tetapan kesetimbangannya. Maka Kc sama dengan yang kanan, H2 sama I2. Berarti konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi Hi dipangkatkan 2. Kenapa? Karena ada koefisien di sini yang nilainya 2. Jadi Kc-nya sama dengan H2 dikali I2 per Hi pangkat 2. Konsentrasi H2 itu ingat ya, cara membacanya jangan salah. Konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi Hi dipangkatkan 2. Oke. Kira-kira jelas ya sampai di sini semuanya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak paham juga silahkan ditanyakan di kolom komentar, silahkan diketikkan. Oke, baik, seperti yang kemarin sudah saya bilang juga, ternyata semalam masih ada juga nih yang belum kasih komentar. Ya, jadi saya harap cobalah yuk dikasihlah biar ada, saya tahu ada yang merespon. Jadi saya tahu ada yang melihat videonya. Jadi jangan ada yang tidak merespon. Ya, jadi kalau misalnya memang paham, boleh silakan bilang aja paham. Udah tinggal mengetik 5 huruf saja. PAHAM, paham. Paham Pak atau gitu. Atau kurang paham Pak, saya tidak paham yang di bagian ini gitu ya. Jadi ada respon dari kaliannya. Ya, saya harapkan coba dikasih responnya, kalau memang paham bilang paham.
Oke, baik ya. Sampai di sini saya dulu. Untuk tugas hari ini nanti perhatikan kira-kira 30 menit sebelum kita habis pertemuan hari ini itu akan muncul tugasnya di Google Classroom, karena saya sudah menschedulkan atau sudah menjadwalkan untuk dimunculkan tugasnya ya. Sudah saya buat dari kemarin-kemarin tugas absensi materinya di Google Classroom, tapi saya buat waktu munculnya itu berbeda-beda. Kira-kira 30 menit sebelum habis materi kita hari ini baru dia akan muncul. Oke, baik ya. Kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan paham semua. Sampai berjumpa kita di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.